Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang didampingi oleh orang tuanya masing-masing kelas 4A. Kemarin kita belajar tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Ada beberapa pertanyaan, apa itu keberagaman? Ada yang menjawab adalah bagaimana kita hidup atau menghargai orang-orang yang berbeda, baik berbeda secara ekonomi, budaya, suku, bahasa, agama, dan masih banyak yang lain. Baik, sekarang kita masuk pada materi pembelajaran kedua. Menyaksikan pawai budaya membuat Edo semakin kagum akan keberagaman budaya di Indonesia. Inginkah kamu mengetahui keberagaman budaya Indonesia lainnya? Ya, pasti inginlah, Pak Guru saja ingin. Ayo kita cari tahu bersama. Ayo mengamati. Pada saat menyaksikan pawai budaya, Udin sangat kagum dengan keindahan keberagaman budaya. Sebagai warga negara, kita harus mengetahui dan mencintai setiap budaya kita masing-masing. Jangan cuma kita mencintai atau selalu melihat budaya-budaya dari luar negeri. Tetapi budaya di Indonesia itu sangat kaya dan harus kita cintai, terkhusus di Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan, banyak sekali budaya-budaya yang belum kita saksikan secara kasat mata. Tetapi mungkin sudah banyak kita mendengar cerita dari orang tua masing-masing. Di Sulawesi Selatan saja terdapat 4 suku. Mulai dari suku Bugis, ada Makassar, ada Mandar, dan ada Toraja. Dan keempat suku ini memiliki adat istiadat ataupun budaya yang berbeda-beda, bahkan pakaian dan bahasa yang berbeda-beda yang harus kita saling mengerti sehingga dinamakan toleransi. Seumpama Pak Guru yang berasal dari suku Bugis, tidak mungkin Pak Guru harus memilih-milih apakah saya harus berteman dengan orang Bugis saja dan tidak berteman dengan orang Makassar. Apakah saya harus mengajar orang bersuku Bugis saja dan tidak mau mengajar orang Makassar, suku Toraja, dan suku Mandar. Jadi begitulah bagaimana kita menghargai. Ketika saya berbicara dengan orang Makassar, tidak mungkin saya mau berbahasa orang Bugis. Begitupun ketika saya ingin berbicara dengan orang Toraja, tidak mungkin saya juga berbahasa Bugis. Karena kita adalah orang Indonesia, warga negara Indonesia, maka kita menggunakan bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia. Keberagaman Indonesia indah sekali, sangat indah ya kalau Pak Guru bilang. Bagaimana menjaga keberagaman tersebut? Ayo kita pelajari lebih lanjut. Pak Sami dan Pak Encep, Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur tinggal di kampung Babakan. Artinya mereka semua tinggal pada satu kampung. Mereka berasal dari suku yang berbeda-beda. Mereka juga mempunyai kesukaan makanan yang berbeda-beda. Makanan kesukaan mereka adalah makanan khas daerahnya. Mereka juga sangat ahli dalam memainkan alat musik daerah masing-masing. Mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari, meskipun masih sangat terpengaruh dengan logat bahasa daerah mereka. Ya, inilah gambar dari Pak Sami yang berasal dari Maluku dengan ciri khas warna kulit yang berbeda agak kehitaman, kemudian rambut yang agak keriting. Kemudian ada Pak Ence berasal dari Sunda. Penampilannya silakan dilihat. Kemudian Pak Made berasal dari Bali ya. Kemudian ada Pak Udin berasal dari Betawi. Betawi ini di Jakarta. Sedangkan Pak Nur berasal dari Jawa. Apakah mereka berlima hidup rukun? Jika mengetahui tentang bagaimana menjaga keberagaman, keindahan budaya Indonesia, maka pasti kita akan hidup rukun.
Kita ambil contoh ya, ketika Pak Same pada gambar ini hanya sendiri yang berkulit hitam, kemudian Pak Made dan yang lainnya tidak ingin berteman dengan orang kulit hitam, maka secara otomatis terjadi yang namanya tidak menghargai perbedaan, sehingga timbul yang namanya sakit hati, sehingga Pak Sami merasa bahwa mereka tidak menghargai saya, kemudian muncul kebencian, sehingga di kemudian hari apabila PNC Pak Made mengalami suatu musibah, Pak Sami tidak akan turun tangan untuk membantu. Jadi sangat penting mengapa kita menjaga keberagaman, karena yang pertama kita selalu membutuhkan satu sama lain, saling menghargai dan saling menolong satu sama lain tanpa melihat budayanya, orangnya dari mana, rasnya, agamanya apa. Jangan sampai anak-anakku sekalian, mungkin di kemudian hari ada musibah, mungkin di depan mata kalian ada kecelakaan, karena kita tidak melihat lagi keberagaman. Jangan lagi bertanya dari mana Pak, agamanya apa, kalau Bapak tidak Islam saya tidak mau menolong. Janganlah seperti itu. Inilah gunanya kita belajar tentang keberagaman dan bagaimana kita menjaga keberagaman sehingga berlangsung kehidupan yang baik, damai, tentram, sehingga Indonesia kita juga ikut tentram. Baik, setiap orang pasti berbeda, itu sudah pasti. Bahkan di keluarga kita sendiri itu pasti berbeda. Setiap orang pasti berbeda dengan orang lain, baik itu warna kulit, cara pandang, dan ide. Keberagaman yang ada adalah ciptaan Tuhan. Kita semua harus menghargai keberagaman yang ada. Keberagaman tersebut akan memperkaya kita. Bayangkan jika pendapat kita sama, apa yang akan terjadi? Pasti akan bosan ya. Kalau mungkin umpama salah satu dari siswa saya datang ke Bulukumba, makannya itu saja, cuma makan coto. Karena sama, di Makassar makan coto juga, ke Toraja coto juga, keluar Sulawesi umpama Jawa, Bali ternyata makanannya coto, kan bosan. Coba seumpama anakku datang ke Bulukumba makan barokbo, anak-anakku datang ke Palopo makan kapurung, anak-anakku datang ke Manado makan bubur Manado, ke Makassar makan coto dan konro. Kan seru kalau seperti itu, tidak bosan. Ayo renungkan ya. Jadi anak-anakku silakan renungkan ya. Nilai-nilai apa yang kalian pelajari hari ini? Apakah kalian sudah menghargai yang namanya keberagaman, sudah menerima perbedaan? Masukkan ke dalam hati kalian bahwa kita itu memang berbeda. Tetapi berbeda bukanlah hal yang buruk, justru perbedaan adalah hal yang indah. Kita ambil contoh di Mindua Makassar. Di Mindua Makassar ada ratusan siswa, itu berbeda-beda. Dan mungkin di kelas 4 pun berbeda-beda. Ada yang orangnya tinggi, ada yang orangnya pendek, ada yang orangnya selalu tersenyum, ada orangnya yang selalu, kalau kita lihat pasti ketawa. Itu kan pasti bagus. Ada mungkin Pak Guru suruh tolong dong ambilkan di lemari paling atas. Tidak mungkin kalau kalian semua pendek, kan tidak mungkin. Jika ada mungkin siswa yang tinggi, langsung angkat tangan, dia enggak saya Pak. Begitupun dengan orang yang pendek. Jangan juga orang tinggi ini langsung mengatakan kamu pendek, tidak usahlah berteman dengan saya, tidak. Tapi bagaimana kalau ada barang yang jatuh ke lantai, pasti yang lebih lincah orang yang pendek, kan seperti itu. Kemudian bagaimana warga di lingkunganmu mengutamakan persatuan dan kesatuan. Kita kembali ke Mindua Makassar. Seumpama saya tidak menjaga yang namanya keberagaman dalam lingkungan. Saya yang berasal dari Bulukumba, suku Bugis,
Ketika saya fanatik dengan daerah, dengan suku, saya cuma lihat yang mana siswa saya yang berasal dari Bugis, nilainya saya akan kasih nilai tinggi-tinggi semua. Orang dari Makassar saya kasih rendah, orang dari Sopen semua dan lain Toraja saya kasih nilai rendah. Kan pasti tidak enak. Dan pasti siswa-siswaku juga lain, anak-anakku juga akan memberikan protes kepada Pak Guru, Pak kenapa begini, kenapa pilih kasih. Nah itu, sebagai guru yang baik, sebagai anak yang baik, kita tidak boleh memilih-milih dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita memberi, dengan siapa kita bersedekah, dengan siapa kita membantu. Tidak boleh memilih-milih. Semua sama. Kemudian ada kerjasama dengan orang tua. Nah ini mungkin bisa dikerjakan ya, karena sebentar itu malam minggu. Ada waktu luang dengan orang tua. Bersama orang tuamu diskusikanlah nilai persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Apakah di keluargamu sudah ada nilai-nilai tersebut? Nah ini sebentar besok hari Senin ya, saya tunggu hasilnya dengan catatan-catatan. Apakah di keluarga kalian ada nilai-nilai keberagaman ya? Lihat orang tuamu, bapakmu. Apakah bapakmu ini dengan kamu ada perbedaan dari warna kulit, mungkin dari mata, mungkin dari rambut, atau mungkin bapak dan ibu berasal dari suku yang lain, atau berasal dari daerah yang lain, ataukah kamu dengan bapakmu dan ibumu atau adikmu memiliki makanan khas atau makanan favorit yang berbeda-beda. Itu masukkan dalam catatan semua. Kemudian saya minta ya, mungkin dikirim lewat WA, bahwa inilah hasil dari nilai-nilai tersebut, atau nilai-nilai keberagaman ya. Andaikan mungkin kita tatap muka, saya ingin kalian langsung bercerita dengan saya seperti apa. Baik, kemudian setiap orang pasti berbeda dengan orang yang lain. Baik itu warna kulit, cara pandang, dan ide ini sama ya tadi ya. Oh ini sama ya. Oke. Kemudian ayo membaca. Oke, bacalah teks tersebut. Kemudian carilah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Ini sebentar saya kirim melalui Google Form ya, untuk menjadi tugas. Tari kipas Pakarena. Nah ini asalnya dari Sulawesi Selatan ini. Tari kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Kisahnya berawal dari perpisahan antara penghuni Bati Langit atau negeri Kayangan dan penghuni Lino atau bumi. Lino ini bahasa daerah ya, artinya bumi, pada zaman dahulu. Konon sebelum berpisah, penghuni Bating Langit sempat mengajarkan kepada penghuni Lino cara menjalani hidup, seperti bercocok tanam, beternak, dan berburu. Cerita ini diabadikan dalam gerakan tarian. Makna gerakan tari kipas Pakarena seperti gerakan berputar searah jarum jam. Searah jarum jam yang arti jam 12, 1, 2, 3, dan seterusnya. Melambangkan siklus hidup manusia. Gerakan naik turun mencerminkan roda kehidupan yang kadang berada di bawah dan kadang di atas. Ini yang paling penting, makna kehidupan. Bahwa kehidupan itu silih berganti. Kaki kanan terkadang di depan, kemudian kiri lagi. Makanya pentingnya saling menghargai orang lain. Cara menari yang lembut mencerminkan karakter perempuan Goa yang sopan, setia, patuh, dan hormat secara keseluruhan.
gerakan tari menggunakan rasa syukur. Jadi sebentar anak-anakku kelas 4A punya tugas untuk mencari yang dari paragraf pertama yang mana gagasan pokoknya dan di mana gagasan pendukungnya. Baik, sebelum saya jelaskan, sebelum dikerjakan tugasnya, saya akan jelaskan ya bahwa gagasan pokok adalah dasar dari satu paragraf. Kemudian gagasan pendukung adalah gagasan atau ide yang menguatkan gagasan pendukung. Gagasan pokok, gagasan pokok. Contohnya ya, Min 2 Kota Makassar itu adalah gagasan pokok. Kemudian gagasan pendukungnya adalah Min 2 Kota Makassar berada di Kelurahan Dayak, Kecamatan Biringkanaya. Itu adalah gagasan pendukung, memperkuat bahwa Min 2 bertempat di Dayak, Kelurahan Dayak, Kecamatan Blorokeng. Seperti itu. Kemudian paragraf. Apa itu paragraf? Paragraf adalah kumpulan dari berbagai kalimat. Apa itu kalimat? Kalimat adalah kumpulan dari berbagai kata. Apa itu kata? Kumpulan dari berbagai huruf. Oke, saya jelaskan ya supaya lebih mengerti. Oke, mana ya? Oke, kita masuk pada catatan. Baik. Oke, S itu adalah huruf. E adalah huruf. K, O, L, A, H adalah huruf. Dari berbagai huruf terbentuklah menjadi kata, yaitu sekolah. Oke, huruf lagi kemudian menjadi kata, dua kata. Oke, titik. Sekolah saya bernama Min 2 Makassar. Pertama dari kata, dari huruf menjadi kata, kemudian kata menjadi kalimat. Nah, ini kalimat ya. Jadi satu kalimat itu ditandai adalah berapa titik. Perhatikan, satu titik itu artinya satu kalimat. Kemudian kita tambah lagi satu huruf. Sekolah saya bernama Min 2 Makassar bertempat atau berlokasi ya di Dayak, Kecamatan Blorokeng. Titik. Berarti berapa kalimat? Ada dua kalimat ya. Jadi hitung berapa titiknya. Satu titik, dua titik. Jika dua titik berarti dua kalimat. Oke. Ada dua kalimat berarti sudah bisa dikatakan satu paragraf. Jika sudah melebihi satu kalimat maka bisa dikatakan satu paragraf. Oke, baik anak-anakku sekalian, mungkin cukup sampai di sini saja ya. Oke, mohon maaf apabila ada kesalahan. Pak Guru juga manusia biasa ya. Jadi kembali lagi ke beragaman ya. Guru juga tidak selamanya guru adalah orang yang selalu lebih tahu, tetapi guru selalunya memberikan yang terbaik
dan pelajaran yang terbaru, pengetahuan yang baru kepada siswanya. Baik, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.